Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi semua kelas 7A. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Nak pada video pembelajaran kita berikutnya. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi aljabar. Nah, pada materi sebelumnya Nak, kalian sudah mencatat mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Di sini Ibu hanya akan mengingatkan kembali Nak. Pada materi aljabar kita ini kompetensi dasarnya adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasinya pada bentuk aljabar yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi untuk bagian ini Nak tidak usah dicatat lagi karena ini kan sudah pernah dicatat pada pertemuan kemarin. Nah, untuk yang kedua, kompetensi dasar keterampilannya Nak, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Berikutnya Nak, tujuan pembelajaran ini juga sudah kemarin dicatat Nak. Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk aljabar. Kemudian kedua, diharapkan peserta didik mampu menentukan hasil operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk akar. Oke Nak, kita masuk di materinya, bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu Nak, pada dasarnya adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf. Jadi dalam menyajikan bentuk aljabar itu Nak akan muncul huruf-huruf. Huruf-huruf itu adalah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, contohnya, perhatikan ini berikut ini Nak contohnya. Ibu kasih contoh nomor 1. 2A tambah 3 ini Nak bentuk aljabar. Nah, bagian-bagian penting pada bentuk aljabar Nak ada 3. Angka 2 ini. Angka 2 yang di depan ini, depannya A itu disebut koefisien. Jadi semua angka yang ada di depan huruf itu disebut koefisien. Kemudian yang A ini, huruf A itu disebut variabel. Kemudian yang 3 ini tidak memuat huruf, berdiri sendiri, hanya bilangan saja Nak, itu disebut konstanta. Jadi angka 3 ini disebut konstanta. Berikutnya contoh 2. Perhatikan baik-baik Nak. 2 itu koefisien, adalah angka yang berada di depan huruf. Kemudian A itu variabelnya atau huruf yang ada di dalam bentuk aljabar nanti itu adalah variabel. Kemudian 3 tanpa memuat huruf itu disebut konstanta. Contoh 2. Pada soal nomor 2 dapat ditentukan bahwa, pada soal ini Nak, ditentukan bahwa variabelnya adalah X kuadrat, X, dan Y. X kuadrat dan X ini beda Nak. Ini masing-masing variabel yang berbeda meski sama hurufnya. Kenapa? Karena X ini memuat pangkat 2. Ini tidak. Meskipun sama hurufnya. Jadi tetap dianggap variabel yang berbeda. Kemudian koefisiennya itu Nak adalah 3 di depannya X kuadrat. Negatif 4 diikutkan tandanya di depannya X. 3 di depannya Y. Berarti ada 3 koefisien. Ulang, 3 di depannya X kuadrat. Negatif 4 di depannya X. 3 di depannya Y. Itu adalah semua koefisien. Kemudian yang konstanta itu Nak adalah negatif 5. Tidak memuat huruf. Hanya bilangan saja, berdiri sendiri bilangan, tidak memuat huruf. Oke, berikutnya nomor 3, tugas. Tentukan variabel koefisien dan konstanta pada nomor 3, tentukan koefisien konstanta pada nomor 4, dan jelaskan apa itu variabel koefisien dan konstanta. Maksudnya tuliskan pengertiannya, Nah, apa itu variabel koefisien dan konstanta. Oke, kita lanjutkan. Kedua, suku-suku sejenis pada bentuk aljabar. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya adalah sama. Contohnya, Ibu kasih contoh. Tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Nah, Ibu kasih nomor 1. 2x kurang 3y tambah 5x tambah y tambah x kuadrat tambah 9. Nah, jawabannya adalah yang sejenis yaitu 2x dan 5x. Karena memuat huruf atau variabel yang sama, yaitu x. Yang berikutnya, yang mana lagi? Oh ini, negatif 3y dengan y. Sejenis karena hurufnya sama yaitu y. X kuadrat tidak ada yang sejenis. Karena meski hurufnya sama dengan y Nak, sama dengan x, tapi beda karena pangkatnya 2. Jadi x kuadrat ini tidak sama dengan x Nak. Karena x kuadrat dia berpangkat 2. Makanya itu x kuadrat tidak ada yang sejenis dengan x kuadrat. Kemudian 9 juga tidak ada yang sejenis. Karena 9 adalah konstanta atau tidak memuat variabel atau huruf. Selanjutnya, nomor 2. Negatif 3a kuadrat kurang 4c tambah 5a kuadrat kurang 6 tambah 9c tambah 2 tambah b. Kita perhatikan baik-baik yang mana yang sama. Oh, a kuadrat dengan a kuadrat.
Berarti negatif 3A kuadrat, 5A kuadrat itu sejenis. Karena sama-sama memuat huruf yang sama, yaitu A pangkat 2. Kemudian C. C dengan C. Oh, ini sejenis. Negatif 4C dengan 9C. Itu sejenis. Karena variabel atau hurufnya yaitu C sama. Kemudian negatif 6 dan 2. Negatif 6 dan 2. Oh, sama. Karena sama-sama tidak memuat huruf. Hanya bilangan saja, yaitu negatif 6 dan 2. Jadi ini sejenis, karena tidak memuat huruf semua. Kemudian B, tidak mempunyai suku sejenis. Tidak ada yang sejenisnya di sini, B. Karena untuk nomor 3 dan 4 itu silahkan dikerjakan. Tentukan suku-suku yang sejenis pada nomor 3, ini jadikan tugas nomor 4. Ini juga tentukan suku-suku yang sejenis di sini, jadikan tugas nomor 5. Oke, untuk perlu diketahui dan pahami baik apa itu suku-suku sejenis. Karena pada saat operasi penjumlahan dan pengurangan, kalian harus menentukan dulu suku yang sejenis. Suku sejenis itulah yang dijumlah koefisiennya. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, pada dasarnya kalian harus tahu yang mana itu yang sejenis. Setelah ditahu yang sejenis, baru kemudian angka di depannya atau koefisiennya itu dijumlahkan. Jadi dipahami baik-baik. Silahkan dikerja tugasnya dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Dan sebelum masuk operasi, Ibu akan bahas dulu sedikit mengenai suku 2, suku 3, suku 1, suku 2, suku 3, dan binom, polinom juga atau suku banyak. Oke, terima kasih.